warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Bayang yang bisa membersamai kami pada kesempatan ini di dalam penyampaian tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Di mana pada konsep budaya positif ini yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian mengenai disiplin positif yang akan kita terapkan, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu keyakinan kelas. 5 yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol manusia. Serta nanti kita di sini membahas mengenai segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berparadigma baru ini yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana pada profil pelajar Pancasila ini yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita terapkan sebenarnya di lingkungan sekolah kita ini. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, serta mandiri. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah salah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun
sekolah kita seperti membiasakan siswa berdoa sebelum belajar. Ini sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian nilai sopan santun. Kemudian sikap bertanggung jawab, baik itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian mandiri, yaitu menciptakan siswa yang mandiri, berkarakter mandiri, yang bisa bekerja sendiri, saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian nilai kebajikan yang sering kita temukan di kelas itu diantaranya yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Ini rata-rata di kelas kita menanamkan nilai kebajikan ini. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal, yaitu sebelum pembelajaran dilakukan. Bahkan itu kalau dapat sepulang sekolah pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu memakai seragam sesuai dengan kesepakatan sekolah. Kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran maupun setelah mengakhiri pembelajaran. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Karena di dalam keyakinan kelas nanti yang akan dituangkan ke dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan positif tersebut. Nah, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, baik itu guru yang mengajar di dalam kelas maupun siswa yang akan melalainya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, mungkin untuk keyakinan kelas ini bisa nanti kita lihat kepada video yang akan disajikan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan yang sudah kita buat tersebut itu perlu revisinya. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat pada tahun ini untuk tahun pelajaran berikutnya mungkin itu perlu kita tinjau kembali apakah itu mau kita tambah atau kita revisi kembali. Nah, jadi mengenai keyakinan kelas ini bisa nanti dilihat pada video yang akan kami sajikan. Kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik pula. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yang pertama adalah
Motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi ekstrinsik ini bisa kita dapatkan faktornya dari luar diri dari siswa tersebut. Ya, apakah motivasinya itu timbul karena dia merasa tidak nyaman atau akan terkena hukuman, atau timbul karena dia ingin memperoleh sebuah penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, pada motivasi intrinsik ini berasal dari diri siswa tersebut, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi intrinsik ini muncul dari diri sendiri tanpa mereka mengharapkan apakah nanti dia akan mendapat imbalan atau penghargaan dari apa yang sudah dilakukannya tadi. Kemudian dalam motivasi tadi ada berbentuk hukuman. Kalau hukuman ini dia bentuknya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena pada hukuman ini bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik. Nah, kemudian ada lagi konsekuensi. Kalau pada konsekuensi itu terencana dan disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari ketiganya ini kira-kira mana yang terbaik yang kita terapkan? Restitusi. Ya. Oke, restitusi ya. Nah, kenapa restitusi ini yang kita harapkan? Minta pendapat dari rekan. Ya. Karena restitusi ini tidak bersifat menghukum atau tidak ada konsekuensi yang tidak bersifat hukuman, ya kesadaran diri sendiri. Ya, baik. Mungkin pendapat kita sama ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini munculnya dari diri sendiri ya. Tanpa takut akan sebuah hukuman ataupun menginginkan sebuah pujian dari orang lain, tetapi memang benar-benar munculnya dari diri sendiri. Ya, terima kasih. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu sebagai teman, sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya, yang pertama itu apa?
seorang guru ini disebut dengan membuat rasa bersalah. Kemudian kita sebagai seorang guru juga bisa pada posisi seorang teman. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa atau saling curah perasaan siswa dengan kita. Nantinya kita bisa memahami perasaan siswa kita, ya, di mana di sana kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Jadi tanpa adanya jarak pemisah antara kita dengan siswa. Jadi siswa tersebut merasa kita adalah temannya. Jadi mereka bebas untuk curhat kepada kita dan membuka segala apa yang dirasakannya. Jadi sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa permasalahan yang dialami oleh siswa kita tersebut. Kemudian di sini ada posisi pemantau. Nah, kalau pada posisi pemantau ini guru memperhatikan kepada siswa. Misalnya dia melakukan kesalahan, kemudian kita tahu bahwa aturan yang sudah kita tetapkan itu sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, jadi kita mengingatkan, misalnya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, jadi di sini posisi kita adalah sebagai posisi pemantau. Nah, seperti apa yang sudah kita rasakan dan kita alami di sekolah kita ini lebih banyak kita berada pada posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Penghukum dan pemantau. Penghukum dan pemantau, ya. Dan merasa bersalah juga, yang siswa merasa bersalah, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari hasil diskusi kita pada hari ini dan dari apa yang sudah saya sajikan nanti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua nantinya dan kita bisa membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman dan disenangi oleh siswa kita. Nah, kemudian posisi yang kelima, mungkin ini yang paling tepat yang bagi kita, yaitu sebagai manajer. Nah, di dalam posisi manajer, kita bisa menimbulkan perasaan dari siswa. Bagaimana siswa itu merasa apa yang dilakukannya tadi salah dan dia bisa memperbaiki dari kesalahannya tadi. Nah, jadi itu kira-kira pada posisi manajer. Berarti yang sangat kita harapkan dari 5 posisi yang sudah dipaparkan tadi, berarti yang merasa lebih baik mungkin posisi kita sebagai guru itu adalah pada posisi manajer. Ya, pada posisi manajer ini. Kemudian ini bisa kita lihat beberapa bentuk pertanyaan pada posisi kontrol. Apakah aku? Nah, di sini apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini pada posisi kontrolnya sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, kalau ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berarti ini adalah membuat merasa bersalah. Kemudian mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Kakak Bu Rice,
terjadi pelanggaran-pelanggaran dari apa yang mereka sepakati tadi. Mungkin itu yang lebih baiknya keyakinan kelas mungkin ya Bu. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada proses restitusi tadi itu ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang bisa diberikan oleh guru sehingga dari pertanyaan pemantik tadi itu bisa membuka perasaan siswa, ya bisa membuka perasaannya. Nah, kemudian berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses kesalahan. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu termotivasi di dalam diri sendiri. Nah, kemudian motivasi atau budaya positif ini bisa kita lihat yaitu berdasarkan dari keinginan bersama menciptakan sebuah perubahan, kemudian dukungan dari semua aset yang dimiliki, berkolaborasi dengan pihak terkait dan mengajak pusat pendidikan untuk mewujudkan melaksanakan budaya positif dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian melakukan sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan, mengidentifikasi kebutuhan murid serta membuat dan menetapkan budaya positif yang berpihak kepada murid. Kemudian melaksanakan dan mengevaluasi budaya positif yang diterapkan dan dilaksanakan. Ini beberapa dokumen dari segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Ini salah seorang siswa dari sebuah kelas di mana kasusnya sering tidak masuk sekolah, kemudian sering terlambat. Nah, untuk kelanjutannya bisa dilihat pada video yang akan kami sajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih semangat? Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang sudah masuk pada tahun pelajaran 2023-2024. Nah, sebelum kita memulai aktivitas, baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan niat kalian dari rumah untuk menuntut ilmu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga kalian ucapkan doa, berikan doa buat orang tua kalian, baik itu yang sudah mendahului kalian ataupun yang masih hidup. Ya, mudah-mudahan harapan dari orang tua kalian itu bisa terkabul. Nah, coba kita kelas mungkin dulu untuk berdoa. Grup siap.
yang lain dulu ke kelas ya. Jadi nanti kalian tuangkan perasaan isi perasaan kalian. Ya, kira-kira apa sih yang akan yang nggak boleh kita lakukan di sekolah supaya nanti harapan dari orang tua kalian, harapan kalian dan harapan guru itu tercapai. Nah, dan tercipta suasana belajar yang harmonis. Guru sana mencari awal sana menjadi guru. Ya. Nah, jadi nanti itu akan kita tayangkan, tuangkan perasaan kalian itu ke dalam stick note yang akan ibu berikan nanti. Nah, jadi mohon bantuannya dulu dan Mat. Dasar kaki yang udah buat ya. Apa rasanya peraturan yang akan kalian keluarkan di sini? Apa ya? Misalnya gue tak tigo masing-masing kalian. Tulis ya. Kamu nggak lewat? Bang, ini nama di atasnya. Kamu ya. Hanya. Nama kelas. Buat di sana apa keyakinan dari kalian? Dari ujung atas tak di atas. Ada. Saksi masih itu dapat. Saksi selalu itu. Kalau terlambat datang ke sekolah, pintu pagar ditutup. Nah, dia mencak. Tidak boleh datang ke jadi yang kalian tuangkan di sini itu adalah disiplin positif ya. Disiplin positif itu mengandung makna kebaikan. Nah, udah siap. Nah, sekarang yang bikin nama di pojok kanan. Silakan bergantian kalian menempelnya di atas karton yang disediakan. Silakan bergantian dari nah, kemudian siapa lagi ya bergantian? Ganti-gantian enak selagi di samping yang coba
Gantian sebentar ya. Perintahannya boleh. Jadi ini peraturan, memang peraturan sebenarnya nanti ya. Nah, tidak boleh kalian langgar toh. Peraturan tadi yang apa ini? Juga tadi. Mbak Putri. Itu lah di kantor ada mau. Banyak kos lah ni. Ini. Coba saya. Tapi cuma. Tapi mau buat apa? Ya, mau. Disiplin positif keyakinan. Sudah semuanya? Oh, jadi apa yang kalian tempelkan di sini pasti semuanya mengandung sebuah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu biasanya yang bersifat positif, enak. Nah, jadi kedisiplinan positif ini keluar dari hati nurani kalian. Ya, kan ada yang bertentangan toh. Nah, sekarang coba. Di sini Denmark membuat tidak boleh tidur di jam PBM. Ini termasuk apa ini? Perjanjian. Kedisiplinan. Sama itu tidak boleh tidur. Jam PBM. Nah, kemudian apa lagi? Nabil. Ya, Nabil juga tidak boleh tidur di jam PBM. Kemudian tidak boleh membuli teman. Membuli teman itu termasuk apa? Apa? Saling menghargai, ya nak? Nah, saling menghargai. Saling menghargai sesama. Nah, tidak boleh membuli teman. Sekarang Meza, silakan bantu Putri ke depan. Meza, ada
Sifat yang pertama tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat ke di sekolah, itu berarti yang kedua juga ya. Tidak boleh terlambat. Berapa lagi? Terus yang kedua Rifan juga buat sama kayak dengan akun yang tidak boleh yang beda. Yang beda lagi. Membuat tugas. Hah? Yang selanjutnya membuat tugas. Itu apa nak termasuk apa itu? Disiplinan. Nah, menyelesaikan ya, masuk ya. Menyelesaikan tugas-tugas tugas-tugas sekolah. Ya, apa lagi? Selanjutnya ada Zahid. Ya, Zahid itu apa? Tidak boleh menghubungi teman sekelas. Ya, sudah ada ya, menghubungi teman sekolah. Ya. Terus yang selanjutnya Vini. Nah, Vini apa? Tidak boleh makan pada saat jam pembelajaran. Tidak boleh makan. Itu termasuk apa itu? Disiplinan. Ya, yang keempat, tidak boleh makan. Ya, apa lagi? Selanjutnya Nafisa Quraniyun tidak membuang sampah di dalam kelas. Berarti itu termasuk apa? Disiplinan. Kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah. Terus selanjutnya yang bisa Qurannya juga buat tidak cabut pada saat jam pembelajaran. Nah, tidak cabut. Tidak cabut juga masuk disiplinan. Tidak keluar kelas tanpa izin ya. Terus Surya Dinanta buat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mbak, ada yang berbeda lagi yang bisa yang dipaparkan di sana bisa? Membayar uang kas, Bos. Membayar uang kas. Membayar uang kas itu apa? Komit dengan komitmen dengan kesepakatan ya. Kesepakatan kelas. Membayar uang kas, kewajiban ini ya. Kewajiban sekolah. Seperti bayar uang sosial. Betul. Ya, betul. Das. Apa lagi? Terus yang Edo buat tidak boleh melawan kepada guru. Tidak boleh melawan kepada guru. Masih yang mana? Yang hargai ya. Tidak boleh tidak melawan kepada guru. Terus selanjutnya yang dari Meza Bun harus mengerti setiap pembelajaran yang diberikan guru kepada kita. Harus. Berarti itu termasuk apa itu? Melaksanakan tugas sama ya tadi ya. Ada lagi pendapat yang berbeda yang ditulis ini tadi? Badri apa Badri? Apa tadi? Meza itu mana? Boleh tidak sekolah hari Minggu? Jadi tadi kalian sudah mencurahkan
semuanya bagus. Ya, jadi kedisiplinan kelas kita ini atau disiplin positif yang sudah kalian paparkan ini harus merupakan sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau malah yakin dengan apa yang sudah kita curahkan di sini, berarti apa? Tentu harus kita lakukan. Nah, sekarang aku bertanya, siapa yang menantang daripada apa yang dipaparkan di sini? Ada nggak yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Hah? Setuju semuanya? Nah, jadi ini kesepakatan dari kelas kita ini sekarang kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Jadi ibu berharap, ya, karena ibu seorang wali kelas di kelas ini, ibu berharap ini juga berlaku untuk guru-guru bidang studi lainnya ya. Ya, jadi untuk semua guru bidang studi lain ini bisa kita pakai. Tapi kalaupun ada nanti tambahan dari guru bidang studi, itu boleh ditambahkan selagi dia mengandung disiplin positif. Nah, karena kesepakatan ini sudah kalian buat, ya, maka masing-masing kalian silakan menandatanganinya di bawah secara bergantian. Ya. Dan satu masih ada di foto. Kata-kata penting Nah, udah selesai semuanya. Iya, Mas. Dah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Jangan D7 lang ko eh. Kesepakatan ini dan keyakinan ini, kalau ada yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa, kira-kira bagaimana? Diberi sanksi. Hah? Sanksi. Sanksinya itu kalian aja apa ya? Dengan kesadaran sendiri, kira-kira apa sanksi yang pas buat kalian nanti ya? Nah, kan kalian bisa rasakan. Nah, apa yang suruh? Misalnya, di sini kalian sudah sepakat tidak boleh tidur di jam PBM. Ternyata kalian masih tidur di jam PBM. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan nanti? Nah, tanpa disuruh oleh guru yang bersangkutan, dengan keyakinan kalian, dengan kesadaran kalian sendiri, boleh kalian misalnya milih sampah yang berserakan tanpa disuruh. Ya, itu. Nah, masalah. Nah, jadi itu keyakinan kita dan sanksinya itu juga berdasarkan dari hati nurani kita sendiri. Nah, tanpa disuruh oleh guru. Nah, misalnya, kalian terlambat. Nah, kerjakan itu. Nah, jadi maksudnya mungkin apapun bentuk sanksi pada yang akan kalian lakukan nanti, selagi itu bernilai positif, itu mungkin diterima oleh guru nanti ya. Nah, oke. Nah, masih semangat kalian? Nah, sekarang kita speaking. Ketika ibu menyatakan halo, kalian sebutkan hola. Nah, ketika ibu menyebutkan hola, kalian halo. Ayo. Halo. Hola.
teman-teman semuanya. Keyakinan sudah kita buat di kelas ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya sebagai ketua kelas di lokal ini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama untuk memegang keyakinan kita di kelas ini. Mudah-mudahan kita laksanakan dengan baik. Amin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan lagi Chelsea. Cece sampaikan, refleksikan apa yang sudah kita lakukan pada kesempatan ini. Ya, Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, dengan adanya keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, alangkah baiknya kita menjalankan ini dengan sungguh-sungguh. Jika nanti ada dari teman-teman yang melakukan pelanggaran, dimohon atas kesadaran dirinya untuk melakukan menutupi kesalahan yang telah kalian lakukan tadi dengan seperti memilih sampah dan atau merubah kebiasaan buruk yang telah kalian lakukan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita sudah membuat tentang keyakinan kelas yang isinya semuanya bagus-bagus semua karena tentang bagaimana disiplin kita di kelas ini. Jadi karena kedisiplinan ini kita buat dari diri kita sendiri, alangkah baiknya seperti yang sudah dikatakan Cece tadi, bahwasanya kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan juga jika kita melanggar aturan tersebut, kita harus merefleksi diri kita sendiri apa yang sudah kita perbuat itu salah, dan kita memberi refleksi pada diri kita sendiri untuk membuat lebih baik ke depannya. Semoga kita bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas ini berjalan dengan baik, dan kita sebagai kelas yang ada di sini melaksanakannya dengan tertib hendaknya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan tidak ada istilah terlambat di kelas kita ini. Ya, diharapkan setelah keyakinan kelas ini bisa kita buat, semua anggota yang ada dalam kelas bisa memahaminya dan melaksanakannya, ya. Nah, setelah ini jangan kalian melibatkan orang tua, menyusahkan orang tua dengan tingkah laku kalian yang tidak sesuai pada tempatnya, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, sehingga orang tua kalian harus terlibat datang ke sekolah. Jangan lagi buat seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan kalau Ibu yakin kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, ya, merasa kalian tidak akan terjadi permasalahan di sekolah ini, ya. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu tanyakan kepada kalian, kira-kira menurut kalian, kalau ini tidak dapat kalian lakukan dengan baik, apa rasanya efek negatif yang terjadi gitu? Atau misalnya kalian melanggar salah satu dari aturan yang kita buat ini, kira-kira apa penilaian dari guru yang akan diberikan menurut kalian dulu? Siapa yang bisa memberi tanggapannya? Kakak Meza? Ketika kita tidak melakukan keyakinan
dan keras seperti yang sudah dibuat oleh teman-teman tadi, maka diri kita tidak akan menjadi disiplin dan akan berjalan lambat gitu. Oh iya, ya bagus. Nah, jadi mudah-mudahan ini semua bisa kita aplikasikan ke dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, baiklah. Ini masih ngantuk? Nah, tanggapan Brili lah. Brili, Rifan. Silakan Brili dan Rifan berkomentar di depan kelas. Itu refleksi terhadap apa yang terasa sebelum kok dan apa yang akan dilakukan atau perubahan yang akan dilakukan setelah ini. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kira-kira apa baiknya yang akan dilakukan? Kita minta dulu. Nah, silakan. Bagian ini lah. Sekarang coba kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan paparan dari Brili terhadap keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Ya, silakan Brili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya katakan kalau saya sering libur dan sering tidur di saat jam pelajaran, dan saya ingin merubah itu semua menjadi lebih baik dan akan terus berjuang dan semangat. Pokoknya kalau selalu membuat ini ada yang kepinginan, sampai nggak kawan. Hebat. Kita jadikan tes. Sekarang coba tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan belajar dari kesalahan saya dan saya akan mengubahnya dan jadi lebih baik. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brili dan Rifan yang udah suruh tadi sampai ke depan, ini rasanya mungkin bisa mewakili untuk kalian semua ya. Yang lainnya. Nah, jadi kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, maka akan terciptanya sebuah pembelajaran yang nyaman, sekolah yang nyaman, enak. Nah, baiklah Anda semua. Kita berharap tidak akan ada yang mengkhianati dari apa yang sudah kalian dari ini di sini. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita berharap kalian kelas 12 MIA 6 ini bisa sabar. Sukses semuanya. Bisa menuntaskan pelajaran kita sampai kalian tamat nantinya. Dan juga berhasil untuk kedepannya. Tapi kalau kalian tidak mengindahkan ini, melanggar ini tentunya. Maka tidak tercapai apa-apa yang kita inginkan. Oke. Baiklah, karena keyakinan ini sudah kita buat, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Sekarang tahu Brili, nah kenapa ibu panggil ke sini? Tak tahu? Dah, berarti Brili tidak sadar selama ini. Kemarin kan nilai
mic-nya banyak yang tak tuntas. Ya, atau apa lagi kira-kira? Sering tidak masuk. Sering nggak masuk. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa sering nggak masuk? Nah itu kadang-kadang. Masih ngantuk. Kemarin kan sudah juga diproses kan. Kalau mau sekolah, jangan tidurnya kemalaman. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada Brili, kira-kira apa keuntungannya kalau Brili itu cepat jam tidurnya ketimbang dengan tidur larut malam? Keuntungannya ada sih Bu. Rugi. Lalu kenapa itu masih dilakukan? Kalau siang tuh, Lalu siang? kadang kalau siang tuh malam payah kalau. Kalau siang malam payah lalu. Apa sampai pagi. Kalau mau itu rancaknya Mbak, supaya Brili tidak terlambat, tentu tidak usah lalu siang. Begitu jadinya. Tidak usah lalu siang biar malam capek. Ya, paginya capek lah jago. Nah, kemudian berarti memang rugi kan kalau lalu lari malam, tentu sering terlambat ya nak. Nah, kalau memang atau menurut Brili itu sharing alfa itu menguntungkan nggak? Enggak. Nah, jadi penyebab nilai Brili mungkin tidak tuntas itu ya mungkin karena sikap Brili itu memang sharing alfa, sharing terlambat, ya. Jadi seperti apa yang sudah Ibu jelaskan dulu juga, kalau dapat rubah sikapnya lagi ya, rubah sikap. Jadi kalau Brili sudah berubah, ya bangun pagi, tentu tidak terlambat datang ke sekolah, ya. Nah, jadi apapun nantinya nilai-nilai yang belum tuntas atau yang belum lengkap itu segera Brili lengkapi, ya. Jadi supaya kita nanti pas ujian akhir itu tidak terkendala prosesnya, apakah mau ujian akhir sekolah nanti kan syaratnya tergantung juga kepada kehadiran kalian kan. Kalau banyak alfa tentu nilai lewat ada yang mencari. Nah, jadi sekarang apa yang akan Brili lakukan setelah ini? Itu bakalan bangun pagi Bu, kan berusaha untuk tidak begadang biar tidak lama sekolah dan bisa terus sekolah. Mengerjakan semua tugas. Oke, Brili kan sudah tahu kan komitmennya begitu. Jadi Ibu sangat berharap sekali kepada Brili, mudah-mudahan itu diterapkan untuk kedepannya ya. Oke Bu, sama-sama. Baiklah, tadi sudah sama-sama kita lihat atau kita tonton video dari keyakinan kelas serta segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membuat pembelajaran kita ini lebih baik dan maju untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi sama-sama sudah kita saksikan ada video merupakan mengenai keyakinan kelas, baik itu penerapan segitiga restitusi. Mungkin dari video tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu ataupun berupa tanggapan. Ya, kalau memang ada kami persilakan. Ya, silakan Pak Surya. Ini kuncinya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya Bung ya. Dari penjabaran Bunda tadi, saya pada intinya sepakat dengan ini karena memang hal positif kita semua memang tidak akan menolak Bung. Jadi baik dari kita guru, lingkungan sekolah dan siswa pun semua hal positif pasti diterima. Nah, jadi ada
ada sedikit yang mungkin akan menjadi PR buat kita, Bu. Jadi ini soal paradigma kita masing-masing ini karena berbeda. Kita di lingkungan yang banyak, dengan pola yang banyak, tradisi yang banyak, dan kebiasaan yang banyak. Jadi baik dari guru sendiri maupun dari siswa sendiri, itu polanya masih berbeda, Bu. Jadi mulai dari tradisinya saja dulu yang lebih dahulu. Di zaman kita dulu itu dididik dengan pola baby boomers. Pola baby boomers itu lebih menonjol kepada aturan-aturan, konsekuensi, dan kemudian hukuman-hukuman lebih banyak begitu punya. Nah, jadi ini masih terterapkan, masih ada kita melihat bersama, mungkin juga teman-teman juga melihat ini juga terterapkan karena mungkin tidak tahu itu mungkin tradisi turun menurun. Setelah itu ada lebih banyak juga sebagian dari perilaku di sekolah, ada juga yang menerapkan konsekuensi berdasarkan dengan aturan. Nah, jadi begitupun dengan siswa itu lebih banyak ada mungkin dari pendidikan pertama itu, tradisi di rumah itu, kalau nggak diancam dulu mungkin siswanya nggak gerak gitu. Misalnya anaknya nggak bergerak di rumah gitu. Jadi orang tua sudah membiasakan begitu dan pola itu terjadi bertahun-tahun. Jadi ketika kita menerapkan ini responnya itu agak lambat, Bun. Ketika kita membuat sebuah keyakinan, konsistensi dengan keyakinan itu akan lambat gitu, Bun. Nah, jadi ini menjadi PR mungkin buat kita bersama. Saya melihat keadaan tersebut karena masing-masing kita punya pikiran berbeda dan kemudian punya kebiasaan berbeda. Jadi karena memang kita semua rata-rata sepakat dengan restitusi ini, dengan keyakinan ini, kita buat keyakinan dan kita konsisten dengan melaksanakan ini. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika memang kita sudah melaksanakan dan kemudian konsistensi itu dilanggar, lalu kita menghindari supaya tidak balik lagi ke konsekuensi atau hukuman itu tadi. Jadi kita tetap konsisten dengan restitusi itu tadi, dengan restitusi, dan kita membuat keyakinan di kelasnya itu. Jadi ini bagian dari hal positif. Jadi kalau seandainya kita sepakat bersama dan siswanya juga menerima dengan pemikiran yang sama, maka ini akan berjalan dengan lancar, saya rasa. Itu saja, Bun. Jadi sepakatan saya, dan kemudian itu pertanyaan yang menjadi PR buat kita. Jadi mungkin Bunda punya sebuah pemikiran yang bisa membuka wawasan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Surya, terima kasih kepada Bapak Surya yang sudah memberi mungkin ini masukan ya, atau penguatan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin sedikit lagi mengulas Bapak Surya dari kegiatan disiplin sekolah ini, mungkin semua unsur dari kependidikan di sekolah kita ini sama-sama mendukung mungkin terlaksananya disiplin sekolah ini. Nah, karena dia adalah merupakan hal yang positif, ya, walaupun memang seperti apa yang Pak Surya katakan tadi, kita itu terdiri dari berbagai macam ragam, baik itu budaya, nah, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan juga berlaku. Nah, jadi makanya dari sekarang, mungkin dari kita seorang guru yang sudah mengetahui dan sudah mendapatkan ilmunya, ini kita membuat apa tadi, kalau merupakan apabila ada seorang siswa yang melanggar peraturan, itu ada beberapa hukuman yang akan diberikan. Mungkin itu bisa sama-sama kita hilangkan. Mungkin walaupun tidak bisa secara instan, mungkin dengan pelan-pelan ini bisa kita hindarkan gitu. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, itu ada merupakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas itu adalah merupakan ide-ide atau pendapat dari siswa tadi, ya, di mana tentunya dari ide yang disampaikan itu sesuai dengan hati nuraninya. Misalnya, tidak akan terlambat datang ke sekolah, itu kan sudah berasal dari idenya sendiri. Kemudian apa konsekuensinya kalau apa yang sudah mereka tetapkan tadi mereka langgar gitu. Konsekuensi ini juga muncul dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ini bisa kita terapkan,
supaya budaya disiplin positif ini bisa terlaksana di lingkungan sekolah kita ini. Kita marilah sama-sama mengajak rekan-rekan kita semua mungkin yang tidak sempat hadir di ruangan pada hari ini, bagaimana supaya keyakinan kelas ini bisa dipahami juga oleh semua unsur bagi rekan-rekan kita semuanya. Dan besar harapan kita bagaimana pada segitiga restitusi tadi itu bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berusaha dan membudayakan keyakinan kelas serta membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini dan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin itu penguatan pada akhir pertemuan kita. Masih adakah pertanyaan dari rekan yang lain? Silakan Pak Wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, Bu Ibu. Tadi saya melihat video tentang keyakinan kelas itu sudah bagus. Saya ingin bertanya, apakah ada perubahan antara yang sebelumnya peraturan kelas yang sudah anak-anak dibuat dengan keyakinan kelas yang dirembukan bersama-sama? Memang apakah ada pengaruhnya atau ada imbasnya kan di dalam kelas tentang gaya belajar anak atau sikap anak di dalam kelas? Itu saja saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menanggapi dari apa yang sudah Pak Wewe katakan tadi, kalau kita lihat di dalam pelaksanaannya di kelas, tentu sangat banyak perubahannya yang kita temui di dalam kelas tersebut. Nah, yang mana pada awalnya itu merupakan peraturan kelas, karena peraturan kelas ini yang bersifat satu arah tadi, kita yang membuat aturan. Kalau pada keyakinan kelas, karena ini sudah berasal dari semua unsur siswa tadi, dia yang mengutarakan peraturan atau keyakinan yang akan mereka terapkan. Jadi tentunya dengan apa yang sudah dilaksanakan tadi dan apa yang berupa konsekuensi dari mereka, tentu mereka merasa tidak terbebani gitu. Apakah nanti konsekuensinya dia harus melakukan sesuatu yang rasanya yang terlalu berlebihan menurut kita, tapi karena dia sudah melakukan dengan ikhlas, sudah konsekuen dengan apa yang sudah ditetapkan, berarti mereka sangat senang dari dalam hal tersebut. Jadi memang terasa nampaknya jauh perubahan atau apa yang dirasakan oleh siswa kita tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas kita ini atau konsekuensi kelas ini dapat terlaksana dengan baik, maka nanti akan tercipta sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Mungkin itu Pak Wewe. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih atas masukan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan ini merupakan perbaikan dan merupakan bisa membuat sebuah kesempurnaan nanti dari apa yang sudah kami tuliskan atau kami sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menciptakan sebuah kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Nah, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.